pengurus BMC New York. Tuhan berkati ya. Pagi hari ini terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama berdoa lebih dulu ya sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh sama-sama hadir dalam persekutuan doa pagi hari, worship, menyembah, dan kami juga mau mendengar isi hati Tuhan. Urapan Allah bekerja atas kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami terima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya percaya kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita tahu bahwa Tuhan itu menciptakan kita, ya, membuat kita punya tujuan. Kalau manusia aja buat kursi itu ada tujuannya untuk orang duduk gitu kan. Untuk kita manusia membuat apapun ada tujuannya juga. Nah, apalagi Tuhan, pasti Tuhan punya tujuan menciptakan kita masing-masing itu ada rencana yang Tuhan buat. Dan saya percaya kita sebagai orang percaya, kita harus bisa menemukan tujuan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau sehingga Tuhan menciptakan kita di tengah dunia ini, ya. Yang jelas bahwa Tuhan mau kita sebagai orang yang percaya menjadi berkat, menjadi history maker di tengah dunia ini. Apa history maker? Artinya bisa menjadi orang yang mengubah dirinya dan mengubah orang lain sehingga orang-orang boleh mengenal Yesus, boleh percaya, boleh diberkati melalui kehidupan kita, ya. Saya tidak membaca dari Bilangan pasal 13 ayat 1 dan seterusnya sampai 33, kemudian juga pasal 14 yang berkaitan dengan ini, tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar ada dua orang menjadi history maker, bagaimana dua orang ini bisa mempengaruhi orang yang lainnya yang tadinya mereka itu tidak percaya kepada janji Tuhan. Ya, akhirnya mereka menjadi orang yang tidak percaya, tetapi dua orang ini akhirnya menjadi, sampai hari ini kita pun tahu bahwa Kaleb dan Yosua, orang-orang yang dipercaya Tuhan, akhirnya masuk tanah Kanan, dan generasi di bawah 20 tahun ke bawah itu yang menerima janji Tuhan yang luar biasa. Kita mau belajar rahasianya mereka itu menjadi orang-orang history maker itu apa. Dan saya percaya yang tadi Tuhan taruh dalam hidup kita, Efesus 2 ayat 10, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita ini buatan Allah, pasti ada tujuan Tuhan. Nah, kita mau menjadi history maker buat keluarga kita, buat anak-anak kita, buat orang-orang terdekat kita seperti apa. Nah, kita mau belajar. Yang pertama dari bacaan Bilangan, nanti Bapak Ibu boleh simak Bilangan 13 dan Bilangan 14. Yang pertama itu bahwa Kaleb dan Yosua itu memiliki iman yang sejati. Orang-orang yang diutus oleh Musa itu sebanyak 12 orang. Tetapi yang 10 itu menyampaikan berita kabar yang busuk, kabar yang jelek sekali. Mereka bilang memang sih di daerah sana tuh bagus. Mereka pulang dengan membawa hasil hasil bumi lah istilahnya, yang bagus-bagus semua dari tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh 10 orang itu di dalam ayat yang ke-28 dari Bilangan 13, hanya ya 10 orang ini melaporkan kepada Musa dan Harun, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Jadi mereka berkata, iya sih bagus sih hasil tanamannya, tapi hanya di sana itu orangnya kuat-kuat dan seterusnya dan seterusnya. Intinya bahwa kita nggak mungkin bisa masuk ke sana, gitu loh. Mereka percaya bahwa janji Tuhan itu di sana itu tanahnya limpah, mereka akan mengalami kemakmuran. Hanya, gitu ya. Dengan kata lain, mereka tuh tidak punya iman yang sejati. Tetapi Kaleb dan Yosua, kalau kita membaca di dalam Bilangan pasal 13
ayat yang ke-30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kata-kata yang luar biasa. Kemudian Yosua juga berkata begitu. Ya, kita akan mendudukinya, hanya tenangkan hatimu, jangan memberontak. Ini luar biasa kata-kata orang-orang yang menciptakan sejarah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka yang masuk ke tanah Kanaan dan 10 orang yang pengintai ini yang menyebarkan berita busuk tidak masuk ke tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang pembuat sejarah, yang bisa mempengaruhi keluarga kita, orang lain di sekeliling kita, mengubah hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Yaitu kita benar-benar punya iman yang sejati. Orang yang punya iman yang sejati itu tidak ada kata tapi-tapian. Tapi saya percaya sama Tuhan, saya percaya janji Tuhan itu betul di dalam Mazmur 91. Saya percaya sih apa yang hamba Tuhan itu katakan di gereja, saya percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi hanya gitu ya. Nah, enggak ada. Kalau kita percaya Tuhan itu enggak ada seperti itu. Tidak ada yang namanya tawar hati waktu hadapi masalah. Kalau kita punya iman yang sejati, nggak ada kata yang namanya ragu-ragu seperti itu, ya kan? Tidak juga bisa dipengaruhi oleh berita yang negatif. Kaleb dan Yosua tidak 10 orang semuanya negatif, tetapi mereka dua tetap percaya bahwa mereka bisa maju, mereka bisa menduduki, mereka bisa sampai di sana, begitu ya, sesuai dengan janji Tuhan. Jadi kalau kita punya iman sejati nggak ada seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, waktu kami baru pengembalaan 1998 sampai pertama kali, begitu, kami belum punya tempat. Kami sewa ruko, dan kemudian tahun 99 itu kami harus keluar dari ruko karena yang punya itu nggak mau perpanjang. Kami berusaha untuk cari tanah dari developer, kemudian developer katakan oke di sini. Tetapi satu lain hal, waktu proses gitu nego, ternyata developernya sudah serahkan ke orang lain di belakang ruko itu, dan akhirnya sudah nggak ada tempat lagi. Tapi kami percaya, kami imani bahwa kami akan dapat gitu ya dari developer setengah harga gitu, 50%. Kami yakini nggak ada tapi-tapian. Ini kita tanya lagi ke developer, sudah tidak ada, tanahnya udah nggak ada lagi, semua udah terjual gitu. Tapi kami tetap percaya, bahkan terus akhirnya 1 bulan berikutnya bilang ada di blok K6, tapi ini masih proses gitu ya. Terus waktu dikasih tahu di mana, di blok K6 nomor 1 yang sekarang kami tinggal begitu ya. Kami kelilingi terus, puterin terus gitu ya, jalan terus, tumpangin tangan, injakin kaki di sana. Kita imani, walaupun itu masih proses, nggak ada kata tapi-tapian, aduh gimana ya, nanti gimana ya, tapi gimana ya? Enggak. Kami harus percaya penuh, yakin, dan apa yang terjadi akhirnya diberikan gitu ya. Kami harus bayar 50% saja, itu tanah masih dari developer, akhirnya diambil alih sama developer. Dan puji Tuhan, sampai yang kedua juga sama. Waktu pengembangan coupling yang berikutnya, sampai 700 meter lebih, akhirnya kami miliki tempat seperti itu. Kami juga sama, itu yang satu juga nggak mau jual. Tapi kami yakin, kami percaya, karena Tuhan taruh di hati. Ini tempat pengembangan begitu ya. Kami doakan, kami yakini, kami terus injak tanah itu yang masih kosong, walaupun orang yang punya bilang nggak masuk akal. Waktu itu tanah itu masih harga 2,5 juta, dia mintanya 13 juta begitu ya waktu itu. Kalau zaman sekarang udah lebih dari itu harganya, dari 13 lebih dan gitu ya. Dulu masih harusnya pasaran 2,5, dia minta 13,5, artinya bahwa dia emang nggak jual. Dia bilang saya tidak mau jual. Tapi yang terjadi kami terus yakini, nggak tawar hati walaupun orang nggak jual, tapi kami percaya bahwa emang Tuhan udah kasih tahu ke kami gitu. Ini adalah pengembangan. Jadi kami percaya dan nggak berapa lama, 1 tahun berikutnya begitu ya, kami proses kumpulin dana dan segala macam, akhirnya orang itu yang punya bilang, iya saya mau jual sama gereja, dan bahkan
Dia bilang gereja prosesnya seperti apapun saya mau, begitu ya. Jadi luar biasa tangan Tuhan waktu kita punya iman sungguh-sungguh, iman yang sejati, tidak ada tapi-tapian, itu pasti Tuhan bekerja ya. Jadi juga jangan sampai kita menjadi orang yang punya iman sejati tapi pikiran kita tuh pikiran yang buruk gitu ya, mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Jangan sampai kita seperti itu. Kita harus memilih menjadi orang yang berpikiran positif. Karena pikiran buruk itu mengakibatkan juga kebiasaan buruk, pertimbangannya buruk, keputusannya buruk begitu ya. Tindakan yang salah, tindakan yang akhirnya juga membosankan seperti itu. Jadi marilah kita menjadi orang-orang yang punya iman yang sejati, kata firman Tuhan ya. Yang berikutnya, yang kedua, Kaleb dan Yosua itu mengambil tanggung jawab. Selain dia menjadi history maker, yang pertama dia punya iman yang sejati, yang kedua dia mengambil tanggung jawab. Ya, di dalam ayat yang 30 dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Menenteramkan hati. Yosua juga sama gitu ya, menenteramkan hati. Di dalam pasal 14 ayat yang ke-6 sampai 9 nanti Bapak Ibu baca begitu ya. Yosua juga berkata gitu, janganlah memberontak. Ya, Yosua berkata janganlah takut kepada bangsa ini sebab mereka kita akan telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka sedang Tuhan menyertai kita. Yosua itu juga menenteramkan hati. Artinya apa sih? Dalam situasi yang pasti chaos banget gitu kan. Bangsa Israel yang dengar berita dan pasti bukan hanya Musa dan Yosua di situ, bukan hanya Musa dan Harun, tapi ada banyak bangsa orang Israel di situ. Semuanya pasti pada wah gimana kita nggak mungkin masuk. Tapi di situ Kaleb dan Yosua dia ambil tindakan, dia ambil tanggung jawab menenteramkan bangsa Israel supaya tetap percaya kepada Tuhan begitu ya. Walaupun akhirnya yang di atas umur di atas 20 tahun nggak bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka tidak percaya begitu ya. Jadi nah intinya kalau kita mau menjadi history maker mari kita ambil tanggung jawab. Kalau Kaleb dan Yosua itu menenteramkan hati bangsanya, dan saya percaya kita ambil tanggung jawab menenteramkan siapa? Menenteramkan hati keluarga kita, anak kita, ya kan? Kalau kita yang punya cucu, orang tua kita, begitu kan? Pasangan kita, bangsa kita, dan seterusnya. Ya, ada tanggung jawab yang kita ambil untuk kita terlibat, ya, sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kaleb dan Yosua menjadi berkat, artinya menenteramkan, mengambil tanggung jawab. Kita peduli dengan lingkungan. Ya, kita sebagai orang tua, sudahkah kita menenteramkan hati anak-anak kita? Ya, kita sebagai orang tua nggak ngeluh sedikit-sedikit sakit, aduh mama sakit, papa sakit, dan segala macam gitu ya. Kayaknya orang anak nih bentar-bentar, aduh gimana ya mama ya, papa ya, sebentar sakit, sebentar gimana. Tapi belajar kita menenteramkan hati anak-anak kita gitu ya. Sama, anak-anak juga belajar menenteramkan hati orang tua. Saya selalu ajar anak-anak muda di tempat saya, kalau kamu sudah kerja, kamu harus kasih. Ya, kasih uang sama orang tua kamu. Mau berapapun belajar memberi begitu ya, supaya orang tuanya rasanya tenang gitu ya. Walaupun orang tua ada pekerjaan dan segala macam, belajar menjadi berkat ya, karena kamu bisa seperti ini itu karena orang tua sudah berjuang sejauh ini begitu ya. Jadi kita sama-sama saling memberkati, ambil tanggung jawab, menenteramkan hati keluarga kita. Begitu ya, dalam pekerjaan, di dalam mengambil teman hidup begitu ya, jangan sampai orang tua rasanya gelisah. Ya, jangan sampai belum kenal Tuhan, nggak tahu keluarganya bagaimana gitu kan. Kalau orang Jawa bilang ada bibitnya, bobot, bebek begitu kan, nggak tahu gimana gitu kan. Nah, jadi mari kita menjadi orang-orang yang ngambil tanggung jawab menenteramkan hati keluarga kita, menjadi berkat intinya ya, mengambil tanggung jawab menjadi berkat buat lingkungan kita. Kaleb dan Yosua menenteramkan hati, artinya juga jadi orang yang bertanggung jawab
menenteramkan hati bangsanya, kita juga belajar peduli dengan lingkungan kita, menjadi berkat. Apa yang kita bisa kita lakukan? Ada seorang yang bernama Albert Lexie. Saya pernah baca artikelnya tentang All Stars Among Us. Dia seorang yang dia mendedikasikan hidupnya tiap hari Selasa dan Kamis itu nyemir sepatu di hospital di depan rumah sakit begitu ya, di RSUPMC di Pittsburgh, dan selama kurang lebih 30 tahun dari tahun 82 sampai tahun 2013 dia memberikan seluruh tips yang dia terima ya dari hasil semir sepatu ya. Kemudian pada tahun 2013 itu dia kasih pemberian semua yang dia kerja selama kurang lebih 30 tahun sebanyak 200.000 US dollar ke rumah sakit, yaitu untuk Children's Hospital di Pittsburgh. Luar biasa, kurang lebih kalau dirupiahkan 3M begitu kan, besar sekali. Tapi dia yang bisa dia berikan hidup dia untuk dia melayani masyarakat begitu ya, memberkati, menjadi berkat buat lingkungan sekitarnya terutama untuk anak-anak begitu. Yaitu dengan cara dia menyemir sepatu setiap hari Selasa dan Kamis. Tipsnya dia berikan, semua dia kumpulkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tanggung jawab apa yang kita berikan buat keluarga kita, buat gereja kita, buat masyarakat kita? Kita ambil tanggung jawab apa? Tuhan mau kita sama seperti Kaleb dan Yosua mengambil tanggung jawab, menenteramkan bangsa. Artinya kita apa sih yang kita bisa berikan? Dedikasikan buat keluarga kita, buat orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, yang terakhir, ya, yang ketiga dari ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita, dan seterusnya, gitu ya. Tetapi Kaleb dan Yosua yang tadi dari ayat 30, ya kan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, kata Kaleb, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Maju, menduduki negeri, dan pasti akan mengalahkannya. Yosua juga sama, perkataannya seperti itu. Jadi moto hidup story maker adalah saya pasti bisa bersama Tuhan. Ya, ayo sama-sama Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bilang, saya pasti bisa bersama Tuhan. 1, 2, 3. Saya pasti bisa bersama Tuhan. Gitu kan. Jadi nggak ada kata yang nggak bisa, saya nggak bisa apa-apa dan segala macam. Ayo pasti bisa bersama Tuhan. Ada 2 sales yang dikirim ke Tibet untuk jual sisir. Yang satu bilang, nggak mungkin bisa. Mau jual sisir di sana kan di Tibet itu jualnya di daerah apa, di daerah apa yang apa biksu begitu kan, nggak mungkin bisa. Tetapi yang satu waktu survei ke sana dia bilang, dia kirim telepon, tolong kirim 2 kontainer sisir gitu ya. Karena dia selalu bilang pasti bisa bersama Tuhan. Jadi dia punya taktik, punya strategi penjualan, dia justru deketin bikunya, ya biksu-biksu begitu. Dia bilang ini kalau orang datang ke sini mau doa, mau sembahyang, dikasih sisir, ya terus ditaruh kotak buat persembahan kasih berapapun, kan dapatnya banyak begitu. Luar biasa. Karena positif gitu loh, selalu berkata saya pasti bisa bersama Tuhan. Nah, ini sebagai gambaran bahwa kita juga bersama Tuhan seperti itu. Kalau kita sudah bilang nggak bisa, pasti nggak bisa. Tapi kalau kita bilang saya pasti bisa bersama dengan Tuhan, melakukan perkara yang ajaib, yang luar biasa, itu pasti terjadi. Ya, amin buat kebenaran firman Tuhan. Besok saya akan lanjutkan dua poin lagi. Bagaimana kita menjadi history maker. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Yongki dan semua jemaat. Tuhan berkati. Ya, mari kita sama-sama berdoa buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Engkau Tuhan sudah memberkati kami, mengingatkan kami kembali akan tujuan kami ada di dunia ini, di tengah
keluarga kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami adalah buatan Allah, kami mau Tuhan melakukan perbuatan baik, melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan Tuhan. Menjadi history maker di tengah dunia ini Tuhan, bukan hanya hidup tanpa tujuan, tetapi kami benar-benar Tuhan mau menjadi history maker dengan cara apa kami memiliki iman yang sejati. Kami Tuhan mau ambil tanggung jawab di tengah dunia ini Tuhan, memaksimalkan potensi kami semaksimal mungkin, menjadi berkat, menenteramkan hati keluarga kami, menenteramkan hati gereja Tuhan yang Tuhan percayakan dan juga bangsa ini Tuhan. Kami juga mau punya moto, kami pasti bisa bersama dengan Tuhan. Kami bisa lakukan perkara yang besar, yang ajaib Tuhan, yang mustahil buat manusia, tidak mustahil bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati Pastor Yongki, Ibu, dan seluruh jemaat pada pagi hari ini. Kami semua diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.